melalui alumni, baik itu alumni PMI atau alumni IKB. Dalam alumni ketua IKA alumni, ya IKA Sabar. Jadi ketua alumninya yang tadi itu sempat terlihat Bu Rektor. Bisa nggak kira-kira alumni yang hari ini masih aktif dan bisa disambungkan atau bisa menyambungkan dengan teman-teman yang saat itu tidak bisa menuntaskan studinya di IKB dengan banyak faktor. Nah, harapannya mereka ini sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang muncul di tengah jalan itu, mau nggak kira-kira kalau dibukakan kelas khusus untuk penuntasan studi S1-nya? Bahasa ini. Nah, tadi sempat kita bertanya, regulasi ini piye gitu. Nah, ini yang kemudian ditanyakan. Sampai tadi Cak Atore menutup, nek sing ngomong ki sampean Bu, gak harus selesai. Kecuali nek sing ngomong iki dhewe njaluk di anak-anak ngono beda. Tapi nek ngomong ki sampean, kan berarti orang aturan yang mengikat itu. Nah, ini saya kira, karena kita juga kira-kira bisa apa enggak ya? Itu loh, regulasinya seperti itu. Jadi harapannya berita itu menginginkan teman-teman alumni kita yang putus-putus di tengah jalan ini, ya sesuai dengan dimana dia waktu putusnya, kemudian ini dirangkul kembali untuk menuntaskan studi S1-nya dan mendapatkan ijazah S1 dari IKB. Nah ini saya kira juga kalau hal itu sudah muncul dari direkturnya, mesti akan ada usaha untuk membuka peluang itu. Nah ini barangkali akan menjadi media kita untuk membawa bahwa melalui kita yang hari ini aktif, ayo dijaga kembali teman-teman kita yang mungkin saat itu satu banyak hal sehingga harus meninggalkan kampus ini tanpa ijazah. Kan kita tidak ingin hal itu terjadi, dan harapannya ternyata terhadap alumni itu supaya mengajarkan kegiatan temu alumni secara sinergi, baik itu alumni PMI ataupun alumni kampus. Nah, ini mumpung juga ada Pak Rehan, ini nanti barangkali bisa diformulasikan bagaimana enaknya, begitu kedepannya seperti apa. Pak Rehan ya pokoknya saya mandek ini ketua alumni ya. Saya akan jalan mandek kok Pak, harus direkrut sama kapan. Jadi begitu, makanya sekali lagi keberadaan alumni, ayo seperti yang disampaikan oleh Cak Ilham tadi, saling dibangun forum gitu. Jangan ada sekat yang kemudian membuat kita sopo seniore, sopo junior. Oke, saya kira itu. Lanjut ke Mas Dia, mantan ketua PMI Saidra. Itu periode monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Banyak sekali sih pengalaman di PMI selama saya berkecimpung di dunia PMI. Salah satunya pas waktu zamannya sahabat Anif. Pada waktu itu cita-cita sahabat Anif itu besar sekali pada waktu itu. Salah satunya bagaimana kampus Saidra atau sekarang yang menjadi IAITABA ini seluruhnya menjadi kader-kader PMI. Itu salah satu. Dan pada waktu itu kendala kita itu sangat banyak sekali. Di sisi lain yang kurang pro dari kita, dari lembaga atau kampus sendiri dengan teman-teman PMI. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai kesempatan besar. Rektor kita adalah rektor alumni PMI juga. Dan itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana cita-cita para alumni, para senior kita itu bisa terwujudkan. Dan dulu itu sangat sulit sekali. Bendera PMI nempel di kampus itu sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah sekarang sudah tertampak. Dan untuk para senior ini
untuk menjawab tantangan dari teman-teman, bahwasannya senior dulu itu hanya bisa mengintervensi para kader, dan itu jangan sampai kita lakukan pada waktu ini. Soalnya bagaimana kader ini kalau sudah sambung silaturahmi kepada alumni itu harus memberikan sebuah solusi untuk menjawab sebuah problem-problem internal dari teman-teman, dari kader-kader PMI. Dan teman-teman kalau sudah silaturahmi itu sebenarnya bukan kok hanya mau uang dan lain sebagainya, tapi intinya ingin solusi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan internal dari PMI sendiri atau bagaimana. Itu sebenarnya seperti itu. Dan kebanyakan dulu itu hanya memberikan intervensi para senioritas itu. Sekarang merasa kok yakin. Contohnya ini saya tidak. Contohnya, misalnya. Piye kok? Contohnya. Kat duwe kok biar wae kok. Nah, itu jangan sampai terulang kembali. Dan ini awal yang baik. Selamat juga untuk kepada ketua baru IKPMI Istaidra, sahabat Rozikin. Semoga kedepannya IKPMI Istaidra bisa eksis seperti IKPMI yang lainnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mas Dia, jadi ini cita-citanya yang selama ini dibicarakan bahwa kampus Istaidra ini welcome terhadap organisasi kemahasiswaan di Langsung ini alhamdulillah ini sudah terjawab, dan ini tinggal bagaimana ke depan formulasi pergandengannya yang semakin erat gitu ya. Pak Roy, saya persilahkan untuk memberikan ide dan gagasannya. Saya ceritakan dulu ini tadi bersama dengan kader alumni kita berbicara tentang bagaimana mengembangkan PMI Istaidra ke depan. Mumpung ini adik-adik kita ini di kepemimpinan yang baru. Ya Pak Royhan dan Pak Hakim, barangkali bagaimana juga punya ide gagasan yang ini nanti menjadi bekal bagi adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang ingin berproses sebagai kader sebagai bahan untuk melakukan rapat kerja. Monggo Pak Rekan, ini yang sudah datang dengan saya ini Mas Kartowo, Yai Imam. coba tekan jenggot saya. Berdatang kami 2000 keluar 2004. Oh Kak. 2004. Iya. Karena itu lagi terkait dengan perkembangannya untuk Yai berdepan dalam alhamdulillah di kepengurusan Tabah yang tepat ini saya akan di bagian akademik beberapa hal yang sangat perubahan-perubahan terkait dengan perubahan hak dan menang. Di waktu kemarin itu sentralisasi sangat kental, sekarang ini sesuai dengan tugas lain masing-masing. Sehingga sekarang itu biasa susah dilonggol rapat itu biasa kalau sudah ada rapat satu di bawah. Kemarin sampai 4 tempat loh rapat itu. Sekarang ya sesuai dengan kelompok masing-masing. Itu sudah dan ya, karena dunia lagi pokoknya kita ingin menunjukkan mereka, kemudian iklim akademik ini yang perlu kita sekarang dulu tentang karena benar dulu itu kita identik dari awal saya kira itu kelas kedua Kang Mustafa, Kang Mu'ad sampai atau juga yang namanya diskusi itu menjadi bahwa ya menjadi identitas. Kalau ada orang pintar ngomong itu adalah PMI. Untuk pintar ngomong malah PMI karena mereka terbiasa untuk melakukan diskusi. Nah, hal itu kemudian barangkali lagi ya
lingkungan kondisi akademik di samping ya, terkait dengan relasi karena penting juga. Tapi dari itu kata Mas Dating itu bahwa apa kalau kita sibuk dengan mencari peserta tapi kemudian dalamnya kosong karena tidak ada kajian akademik maka ya apa ya hirohnya kemudian rasa emosionalnya kurang. Hukum alam pasti Emosional seperti ini ketika apa yang ada kebermanfaatan dalam berbagi itu nampak. Misalkan ada pertumbuhan atau perubahan dalam pribadinya. Paling tidak itu yang kemudian bisa meningkat dan emosi kepada generasi itu nampak. Yang mau tidak mau, dibuka atau tidak, saya bisa menjelaskan ini juga karena dulu itu bisa aktif di organisasi. Artinya bahwa yang namanya relasi itu ya relasi itu menjadi wasilah. Kalau kita hanya bertemu dengan diri kita dan kita maju kita bisa S2 kita semua free dan karena relasi tidak mungkin karena kemampuan otak saya tidak saya juga perlu karena relasi juga banyak ada relasi dalam semuanya itu berangkat dari kemauan yang kita punya selama utamanya di S1 kalau S2 S3 itu berapa S1 kalau teman yang membiasakan diskusi ngomongin kemudian buat karya ini S2 S3 ini saya pastikan akan ya bisa kurang sedikit karena dasarnya kurang. Jadi lagi kalau mau sebenarnya terus kemudian saya pikir selama ini pun ya sudah didominasi anak ini terkait dengan pos-pos pembangunan BEM bukan yang lain. Nah, ke depan itu barangkali ya bukan kemudian bermanfaat, tapi itu bisa dimanfaatkan karena saya yakin ke depan bulan yang punya kebahasaan filosofi yang sudah banyak awal juga menjadi kawasan bersih misalnya juga kita yang dalam musisi itu kalau dengan sama warga kemudian terkait dana juga bisa di backup warganya mungkin bisa warga orang awal internal tapi yang penting kan rohnya itu sudah roh jadi masuk jadi karena memang ini termasuk apa ya untuk keuangan ya ke depan ini juga kalau kemarin itu kan tidak jelas kemarin yang tidak jelas yang sudah ada 100% dari kepada provinsi sekarang seluruh keuangan hasil ya kecuali SPP itu kita beri kepada fakultas yang itu muaranya ketika kemudian nanti ada kelebihan karena ketika sebuah kelebihan adalah untuk pengembangan dosen dan orang sehingga pos sekarang itu tidak langsung kepada orang setelah emosi masyarakat yang masyarakat itu ini yang dibutuhkan oleh fakultas dan prodi jadi insya Allah fakultas dan prodi untuk pos keuangan ya, lebih ada kemudian data terkait dengan ujian itu semuanya ada sehingga untuk pengembangan lain artinya insya Allah berdinamik hari ini jadi teman-teman tadi silakan kemudian pos-pos itu silakan digunakan room atau adanya ada awal dan sebelumnya ada ya. Itu yang bisa digunakan terkait dengan karunia kalau dijadikan contoh IAI IAI tabah dan ngomong gitu ya mantan belum ketiga no? belum saya tidak makanya kenapa kemudian kemarin pas itu 2019 setelah itu Iya. kalau itu bagian baru dari kayak apa ada kegiatan apa itu Seminar nasional itu ya. sudah Karena itu jadi ganti tapi masih ganti ini. mau sebenarnya ada dengan ini kemudian untuk pergantian enggak ya ke depan untuk data kemudian barangkali ketika PMI bisa memediasi ada mengerti KPI dari tabak nanti kemudian bisa berbicara yang di sana terjadi ada regenerasi
biar ada dinamika gitu ya. Karena gini, untuk alumni juga Golkar ini ya kan untuk gerakan musola itu akan menjadi sebuah semacam toko apa namanya? Koperasi. Mengenai koperasi, nanti yang isi koperasi itu untuk diberikan untuk menanam saham termasuk mengisi barang-barang. Di sana kemarin kami sudah kita melakukan peran alumni dalam konteks wilayah pembangunan, bukan uangnya ya. Jadi karena kita tidak sibuk di wilayah akademik, wilayah pembangunan kita akan alumni. Artinya alumni sudah mengelola bagaimana pembangunan ke depan yayasan ini. Tapi untuk jadi pengelolaan pembangunan, karena kita nggak mungkin menunjukkan orang itu. Lingkungan memang kebosok ini kayu. Itu makanya kita akan berikan peran itu pada alumni. Ada bukan berarti kita semuanya bukan pengelolaan dana tetap dari kita. Tapi pengelolaan itu ada kita memang nggak mudah mengayai semua itu. Maka semua ada. Tapi kalau ada kita berada wilayah saat fisik kita diperlukan alumni. Kalau nanti kita ambil dari mana saja yang mungkin ada halal pengelolaannya halal lagi sesuai dengan cara profesional. Kita nggak mungkin melayani semuanya. Jadi harapan itu Pak Dewi bisa sampai kemudian bisa tapi dalam inovasi juga menjadi mitra dalam pengembangan sehingga perlu secepatnya untuk penegasan kepengurusan alumni. Itu aja. Terima kasih. Sekali lagi ini loh, enakin di alumni. Yang punya jabatan struktural, gitu ya, sehingga semua informasi terkait dengan kampus, pengembangan kampus ini pasti bisa kita dapatkan dan itu beberapa hal yang nantinya bisa diperlukan dengan kita sebagai bagian dari IAINABA. Oke, ini nanti barangkali sebenarnya juga sangat apa Pak sejalan dengan ide dan pemikirannya Bu Arimul sebelum tadi beliau turun, segera adakan pertemuan alumni PMII plus alumni PIAI, dalam arti bahwa keberadaan dua alumni ini tidak bisa dipisahkan karena bagaimanapun juga kedepannya ini alumni ini diberdayakan sesuai dengan skill yang saat ini dimiliki. Kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Roy, nek urusan golek tukang, wis sak teman-teman bagian AC bagian kayu ngecak tolong, bagian ini garamnya saya. Nah, bagian gini, ini saya bisa, dan sangat bisa. Komnas yang bagian anak-anak pasir kumbung barang gue sak. Itu beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dan yang paling menjadi catatan Pak Roy yang paling awal lainnya. Diskusi itu menjadi identitas dirinya PMI Spider. Rohnya PMI Spider itu. Sehingga benar ketika PMI Spider itu ditaruhkan di tingkat cabang, kita tidak ada mindernya kalau sedang bahasan masalah keilmuan. Jago forum lah ya. Walaupun saya kalau terus ya terus ngomong kabeh ya. Yang lainnya sama terus dari terus tapi ngomong kabeh. Itu pasti akan terlihat daripada 30 banyaknya orang tetapi tidak ada yang berbicara. Nah ini makanya Mas Hasan lanjutkan ya apa yang sudah selama ini dikerjakan dan ini ayo kemudian diramu sebaik mungkin supaya fase-fase tahapan-tahapan kajian-kajian ini selalu berkembang. Saja Pak Hakim, yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
host, terutama di kegiatan ekstrakurikuler berupa apa namanya BNI. Saya tidak yakin Mas Diki kemudian Kang Badrun yang tim itu memang kawan seangkatan. Dan di pribadi saya adalah waktu pertama kali Mapapa yang paling mengerikan karena ada insiden pada waktu itu yang paling mengerikan. Masih ingat saya di mana itu Proplang kecelakaan, hampir saja mau dihantam bis dari belakang. Maksudnya masih alhamdulillah bisnya bisa ales sehingga selamat. Jadi itu insiden yang paling ngeri dan paling menegangkan lah, sekaligus dia deg-degan karena bis sudah di belakang. Kan naik rombongan itu baik. Itu insiden yang pertama. Jadi saya dan Pak Lutfi Badrun sama satunya dulu itu Kang Nugroho itu memang sering kemana-mana bersama-sama bahkan dorong untuk mengikuti PKB, ada PKB dan pelatihan apa namanya pendampingan. Nah jadi saya rasa